menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka dari itu Raisya untuk menjadi dirjen silakan. Semua siswa diharap berdiri. Jadi yang kalian ingat diantaranya adalah pengertian zakat mal, kemudian rukun dari zakat mal, dan harta apa saja yang diberikan untuk zakat mal. Oke, kita kasih plus untuk semuanya. Oke, anak-anakku semua, hari ini kita akan mempraktekkan P5 ya. Karena kemarin kita sudah melakukan pembelajaran yaitu tentang zakat mal, maka kita sekarang akan beraksi dengan P5. Masih dalam tema yang sama yaitu hidup lapang dan berbagi. Nah, tapi di sini kita akan lebih spesifik ke infak. Ya, tentang infak. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pembelajaran ini yaitu diantaranya adalah temanya indahnya berbagi, kemudian topiknya menumbuhkan sikap dermawan. Untuk proyek profil kita yaitu P5 yaitu berbagi keikhlasan untuk kebaikan bersama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita tahu makna dari berbagi itu seperti apa. Terus yang kedua, kita bisa melaksanakan berbagi dari ala Rasulullah, di antaranya baik itu sedekah, infak dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita akan membuat kotak infak. Ya, nanti kotak infak itu akan kita laksanakan, akan kita promosikan. Dalam arti akan kita lakukan secara rutin ya, di sekolahan ini. Terus yang kelima, yang keempat adalah nanti kita mampu untuk membuat poster sehingga kita bisa mengajak kepada satu sekolahan ini untuk bisa berbagi kepada sesama. Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran itu, maka Bunia akan menanyakan dulu seperti apa sih pemahaman kalian tentang berbagi. Oke, coba kelompok sini. Apa sih itu berbagi? Memberikan sesuatu kepada orang lain. Oke, memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Untuk selanjutnya, kita akan menyimak video tentang kedermawaan dari Rasulullah.
Nanti ketika kita menyimak, kita baru tahu, oh ternyata Rasulullah itu sosok yang menjadi tauladan, yang menjadi panutan kita, terutama untuk berbagi kepada sesama. Maka dari itu kita menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi akhir zaman dan penutup para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak dan membimbing manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebaikan dan kemuliaan telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhlak beliau menjadi panutan manusia sampai akhir zaman. Berikut adalah kisah-kisah tentang kedermawanan dan kesabaran Nabi, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. 1. Nabi Muhammad diminta mengisi perbekalan di unta. Abu Hurairah bertutur, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Apabila beliau berdiri, kami pun berdiri. Suatu hari, beliau berdiri, lalu kami pun berdiri. Ketika beliau sampai ke pertengahan masjid, tiba-tiba seorang laki-laki menarik mantel Rasulullah dengan keras, padahal mantelnya itu terbuat dari bahan yang kasar. Saking kerasnya, leher Rasulullah pun tampak memerah. Laki-laki berkata, "Wahai Muhammad, isikan kedua untaku dengan apa saja, karena kau tidak pernah membawa harta, baik dengan hartamu sendiri maupun dari harta bapakmu." Rasulullah menjawab, "Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah. Aku tidak akan memenuhi kedua untamu sehingga kau terlebih dahulu melepaskan tarikanmu dari leherku." Laki-laki dusun itu berkata kembali, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskannya sebelum kau memenuhi permintaanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengulang perkataannya tadi 3 kali. Namun, laki-laki itu tetap tidak mau melepaskan tarikannya. Begitu mendengar jawaban laki-laki dusun tadi, kami para sahabat segera bermaksud menghampiri laki-laki tersebut, namun Rasulullah segera berpaling kepada kami. Rasulullah lalu berkata kepada laki-laki saat itu, "Wahai Fulan, penuhi unta laki-laki tadi dengan gandum, dan untanya yang satu lagi dengan kurma." Setelah dipenuhi, Rasulullah bersabda, "Ayo bubarlah kalian." Hadits riwayat Abu Daud. 2. Terus diminta sampai Nabi Muhammad tidak punya apa-apa lagi. Umar bin Khattab berkata, suatu hari seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta-minta, lalu beliau memberinya. Keesokan harinya, laki-laki itu datang lagi, Rasulullah juga memberinya. Keesokan harinya, datang lagi dan kembali meminta, Rasulullah pun memberinya. Keesokan harinya, ia datang kembali untuk meminta-minta. Rasulullah lalu bersabda, "Aku tidak mempunyai apa-apa saat ini, tapi ambillah yang kau mau dan jadikan sebagai utangku. Kalau aku mempunyai sesuatu kelak, aku yang akan membayarnya." Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah memberi di luar batas kemampuanmu." Rasulullah tidak menyukai perkataan Umar tadi. Tiba-tiba, datang seorang laki-laki dari Ansar sambil berkata, "Ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berinfak, jangan khawatir dengan kemiskinan." Mendengar ucapan laki-laki tadi, Rasulullah tersenyum, lalu beliau berkata kepada Umar, "Ucapan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku." Hadits riwayat Tirmizi. 3. Nabi Muhammad pucat karena ingat belum sempat berinfak. Ummu Salamah, istri Rasulullah bercerita, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku dengan muka pucat. Aku khawatir beliau sedang sakit. "Ya Rasulullah, mengapa wajahmu pucat begini?" tanyaku. Rasulullah menjawab, "Aku pucat begini bukan karena sakit, melainkan karena aku ingat uang 7 dinar yang kita dapat kemarin. Sampai sore ini masih berada di bawah kasur dan kita belum menginfakkannya." Hadits riwayat Al-Haytsami dan hadisnya sahih. 4. Sadar dari pingsan, Nabi Muhammad langsung ingat sedekah. Aisyah berkata, suatu hari, ketika sakit, Rasulullah menyuruhku bersedekah dengan uang 7 dinar yang disimpannya di rumah. Setelah menyuruhku bersedekah, beliau lalu pingsan. Ketika sudah siuman, Rasulullah SAW bertanya kembali, "Uang itu sudah kau sedekahkan?" "Belum, karena aku kemarin sangat sibuk."
Jawabku, Rasulullah bersabda, mengapa bisa begitu, ambil uang itu. Begitu uang itu sudah di hadapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, bagaimana menurutmu seandainya aku tiba-tiba meninggal, sementara aku mempunyai uang yang belum kusedekahkan? Uang ini tidak akan menyelamatkan Muhammad seandainya ia meninggal sekarang, sementara ia mempunyai uang yang belum disedekahkan. Hadits riwayat Ahmad. 5. Nabi Muhammad memberikan barang yang disukai. Sa'al bin Sa'ad bertutur, suatu hari datang seorang perempuan menghadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepotong syamlah yang ujungnya ditenun. Syamlah adalah baju lapang yang menutup seluruh badan. Perempuan itu berkata, ya Rasulullah, akulah yang menenun syamlah ini dan aku hendak menghadiahkan kepada engkau. Rasulullah pun sangat menyukai tersebut. Tanpa banyak kalam, beliau langsung mengambil dan memakainya dengan sangat gembira dan berterima kasih kepada wanita itu. Rasulullah betul-betul sangat membutuhkan dan menyukai syamlah tersebut. Tidak lama setelah wanita itu pergi, tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta syamlah tersebut. Rasulullah pun memberikannya. Para sahabat yang lain lalu mengecam laki-laki tersebut. Mereka berkata, hai fulan, Rasulullah sangat menyukai syamlah tersebut, mengapa kau memintanya? Kau kan tahu Rasulullah tidak pernah tidak memberi kalau diminta. Laki-laki itu menjawab, aku memintanya bukan untuk dipakai sebagai baju, melainkan untuk kain kafanku nanti kalau aku meninggal. Tidak lama kemudian, laki-laki itu meninggal dan syamlah tersebut menjadi kain kafannya. Hadits riwayat Bukhari. Semoga kisah di atas dapat menjadi bahan renungan dan menjadi pelajaran dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi, kira-kira apa sih hikmah yang bisa diambil? Coba kelompok ini dulu. Sesakit apapun Nabi Muhammad, dia tidak lupa berinfak. Oke, sesakit apapun Nabi Muhammad, beliau tidak pernah lupa untuk berinfak. Oke, kita kasih plus untuk kelompok dua. Ya, coba kelompok tiga. Nabi Muhammad tidak pandang siapapun. Nabi Muhammad tidak pandang siapapun untuk berinfak. Jadi pada siapapun tetap berinfak. Oke, kita kasih plus kelompok tiga. Coba kelompok satu. Ya, jangan takut kemiskinan. Ya, jadi ketika kita miskin pun boleh kok berinfak, karena berinfak itu tidak harus banyak, tidak harus apalah gitu. Yang penting kita ikhlas. Oke, kita kasih plus untuk semuanya. Oke, untuk selanjutnya bahwa kita nanti kan P5-nya prakteknya adalah hidup lapang dan berbagi dengan berbagi kepada sesama. Nah, berbagi kepada sesama. Jadi ketika kita misalnya memiliki apa itu membuat kotak infak, ya, membuat kotak infak nanti itu dibagi dalam arti setiap kelas itu nanti ada, ya, rencana kita seperti itu. Nah, nanti bagaimana kotak amal itu atau kotak infak itu bisa dibagikan atau bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi sebelum ke situ, coba siapa yang sudah pernah memiliki pengalaman berbagi kepada sesama? Yuk, coba. Pernah? Ya keras, yang keras. Pernah. Ya. Saat berbagi makanan dengan teman ketika istirahat. Oke, coba kelompok sini. Pernah. Ketika apa? Yang keras. Jumatan. Saya berinfak di masjid ketika Jumatan. Oke, Jafral pernah berinfak ketika Jumatan. Oke. Terus, coba sini. Saya pernah berbagi makanan kotak bekal. Oh, pernah berbagi makanan kotak bekal dengan temannya. Oke, kita kasih plus. Nah, untuk selanjutnya kita akan beraksi. Ya, kita akan merencanakan dulu ya. Kita akan merencanakan membuat kotak infak yang nantinya akan diberlakukan di sekolahan ini di setiap kelas nantinya. Ya, agar kotak infak itu bermanfaat. Nah, coba kira-kira nanti ya, nanti di kelompok 1 coba perencanaan
Ya, perencanaannya seperti apa? Ya, perencanaannya seperti apa, coba? Ya, perencanaan seperti apa? Kira-kira? Ya, intinya nanti kita akan membuat kotak infak. Ya, untuk selanjutnya kita akan membuat kotak infak ya. Coba perlengkapannya dikeluarkan untuk membuat kotak infak. Ya. Untuk selanjutnya, Bunia bagi LKPJ kepada kalian. Jadi nanti setiap kelompok membuat program, diantaranya adalah kotak amal atau kotak infak. Ya, silakan di situ didiskusikan mulai dari perencanaan, ya perencanaan. Setelah merencanakan, nanti kotak infak itu mau yang seperti apa, kemudian alatnya seperti apa, pewarnaannya seperti apa, penggunaan dananya juga seperti apa. Silakan nanti dibagi, jadi ada yang membuat, mungkin merencanakan, kemudian ada yang membuat, nanti seperti apa, saling bekerja sama di setiap kelompok. Oke, silakan dikerjakan. Jadi kita kerjakan berdiskusi. Udah. Anak-anak semua sudah jadi kotak infaknya? Sudah. Oke, coba dilihat. Ya, diperlihatkan. Oke, ini kotak infak. Ya, mana kelompok? Ya, ini. Terus kelompok satunya, coba. Nah, ini ya, sudah jadi semua ya. Oke, untuk selanjutnya, agar kita bisa termotivasi lagi untuk berinfak atau berbagi kepada sesama, kita akan membuat poster. Sekarang dikeluarkan untuk perlengkapannya. Kita akan membuat poster. Ya. Oke, perlengkapannya dikeluarkan untuk pembuatan poster. Berapa ini? 3. Kelompok 3. Kelompok 3 mau buat poster apa ini? Infak. Oke, infak ya. Oke, nanti ada gambarnya apa? Kotak infak ya? Ya. Oke, ada kotak infak. Kemudian ada orang yang memberikan uang. Ini kelompok 2 mau buat poster apa ya? Oke, poster serikah. Nanti ada apa itu? Oh, ada anak kecil yang mengasih uang kepada nenek yang membutuhkan gitu ya. Jadi memberikan uang apa memberikan apa itu? Memberikan uang. Oh, memberikan uang. Ya, oke. Satu, mau buat poster tentang apa ini? Sedekah. Tentang sedekah. Nanti ada apa aspeknya? Ada apa? Ada anak kecil memberikan sedekah kepada nenek, kakek ya. Terus ada nanti ada kata-katanya apa itu? Sedekah tidak akan membuatmu miskin. Alhamdulillah pada kesempatan ini, pembelajaran kali ini kita sudah menyelesaikan P5, yaitu pembuatan kotak amal dan poster. Sekarang giliran kita untuk mempresentasikan tiap kelompok. Silakan kelompok satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan SD
dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kota infak. Yang kedua, poster. Berinfak agar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksikan atau mereview dari hasil kelompok ya. Untuk kelompok pertama ini sedekah, tunaikan sedekah berbagi tidak akan membuat miskin. Terus yang kedua, sedekah tidak akan membuat miskin karena seseorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Dan yang ketiga, yuk berinfak agar berkah. Dari ketiga kelompok ini, ketika melihat pewarnaan, keharusan, terus dari ketertarikannya ya. Oke, dari tiga kelompok ini dunia melihat untuk ketertarikannya adalah kelompok 2. Oke, kita kasih kelas kelompok 2. Terus untuk selanjutnya yang kedua adalah ya sebenarnya kelompok 3 ini sudah rapi tapi kurang apa ya, masih agak sepi ya, walaupun di sini tulisannya sudah bervariasi ya. Tapi ketika melihat di kelompok 1 ini juga warnanya ini masih belum halus dan ini belum dihapus ya. Jadi dunia melihat dari sini untuk nomor 2 adalah kelompok 3. Terus yang ketiga adalah kelompok 1. Oke, kita kasih plus untuk semuanya. Semoga dengan kita membuat kotak infak, kemudian poster yang nantinya ini dipajang di depan kelas, kemudian kotak infak ini nanti setiap Jumat rencananya akan dikasihkan di kelas-kelas agar nanti semua siswa bisa berinfak. Oke. Semoga dengan itu tadi bisa menggerakkan seluruh warga sekolah ini untuk berinfak. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Tempat tidur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah menyelesaikan P5 kita, diantaranya adalah membuat kotak infak dan membuat poster tentang sedekah
maupun berinfak. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini nanti dipajang di tiap kelas dan kota infaknya dikasihkan di kelas-kelas sehingga nanti bisa menggugah teman-teman kita khususnya SD ini untuk berbagi kepada sesama. Untuk selanjutnya nanti ada tugas buat kalian yaitu pelatihan di LKS ya tentang infak. Untuk itu, alhamdulillah semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini bisa menjadikan keberkahan untuk kita semua. Maka dari itu, kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.